Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dan juga mengajak kalian untuk bertadabur alam, untuk berzikir jalan. Apa manfaat zikir jalan? Gini, zikir jalan terus. Di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Zikir itu ingat itu eling, eling itu sadar. Jadi pada prakteknya adalah berjalan terus di setiap tempat, bukan hanya diam dan berkomat kamit, akan tetapi mengkaji dari segala bahasa alam yang ada di sekitar kita. Dan yang saya alami dan yang kalian alami bisa berbeda, dan berbeda pula penafsirannya. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk berzikir jalan ke alam ini. Di antaranya ini ada lautan di sini, ya. Saya di tengah-tengah laut nih, cuma meneliti ada apa ini bebatuan yang sengaja dibuat untuk pemecah ombak, ya. Mari kita mulai perjalanannya. Tapi sebelumnya kita harus melenturkan seluruh piranti-piranti dalam diri kita, ya. Lenturkan dulu, slow, napasnya kita lebih pelan lagi napasnya, kita hayati napasnya dulu, ya. Nah, kita menghayati napas ini adalah sebuah penggambaran sadar nafas syukur. Kalau sudah seperti itu, sudah terpasti akan terhubung dengan semesta ini. Tidak ada batas, tidak ada sekat. Nah, setelah itu mari kita baca bareng-bareng dari semua yang dijabarkan di sini, pelan-pelan saja. Di antaranya adanya ombak. Nih, ada alun. Tahu alun, ya? Alun di ombak ini karena ada tekanan dan angin dari sana sehingga tertimbul ombak seperti ini. Dan kita padukan antara jagat besar dan jagat kecil. Jagat kecil dalam diri kita, ombak itu sebuah tekanan. Tekanan apa? Tekanan hawa nafsu dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya ombaknya tidak begitu kencang? Ya kita sendiri yang memutuskan untuk bisa mengendalikan, sadari, berdamai dengan rasa itu, sadari dulu, lalu nanti apa? Yang terjadi akan lebih tenang. Kalau dalam keadaan seperti ini, sulit untuk menangkap bahasa alam, sulit untuk menemukan sebuah petunjuk. Nah, kalau kita sedang keruh, tapi lihatlah di sana, di tengah-tengah sana itu ombaknya tenang, tidak sebegitu kencang saya, dan juga warna airnya juga berbeda. Di sana lebih hijau, di tengah-tengah lebih biru, ya. Ini sebuah pemaknaan saja, ya. Ketika kita hening, kita tenang, kita bening pikirannya, akan mudah mendapatkan petunjuk dari langit. Karena apa? Itu pantulan langit tuh, birunya itu. Birunya air laut itu adalah pantulan dari langit itu. Nah, maka dari itu ya kita lebih tenang lagi, kendalikan hawa nafsu kita dan sadarin nafas syukur supaya kita mudah mendapatkan petunjuk dari langit. Tapi ada lagi nih, yuk. Tadi sudah kita membahas tentang ada udara, ada air yang bergelombang-gelombang, terus lagi apa? Langit. Sekarang langit nih. Langitnya sekarang mendung. Nah, ini mendung ini sehingga menghambat atau menjadi portal penghalang, ya, sehingga langitnya tidak terlihatan, tidak begitu kontras. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, dalam pikiran kita, ini sebuah pemaknaan dalam hati kita, pikiran kita itu sedang banyak kabutnya, banyak portal gaibnya, jadi kebanyakan gemerungsung. Nah, kalau seperti ini rezekinya pun susah, ya. Rezekinya susah kalau dalam keadaannya tidak nyaman. Nah, kalau sudah biru semuanya, kontras cerah, itu ciri-cirinya rezeki besar mau datang pada kita. Nih, ya. Maka dari itu yuk kita mengiyakan siap menerima rezeki besar, ya. Kalau kita sudah siap menerima, terus aksinya bagaimana? Ya kita harus bisa membuat cerah ini dulu, membuat cerah langit dalam diri kita, ya.
Jadi jangan mendung terus. Kalau mendung terus, nanti lama-lama akan keluar air mata. Ya, seperti mendung itu nanti lama-lama kan menjadi hujan. Ya, karena panas, karena terlalu panas hati kita menjadi hujan, menjadi air mata. Yuk kita memutuskan untuk menjadi cerah, cerah padang. Kalau sudah cerah, Tuhan akan menurunkan rezeki dari berbagai sumber ketika kita membuka aksesnya. Membuka bagaimana? Membuka itu dengan penuh rasa syukur, ya. Itu namanya terbuka. Dan kalau tertutup kufur atau bisa jadi kafir. Tertutup. Maka dari itu kita buka aksesnya dengan penuh rasa syukur. Syukur yang bagaimana, Kang? Makanya ya pelan-pelan, ya. Yang dimaksud syukur itu mengiyakan bahwa saat ini sekarang kita sudah berkecukupan, sudah diberi segalanya, sudah berlimpah. Nah, kalau sudah mengiyakan seperti itu, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, bagi Allah untuk menurunkan rezeki. Rezeki dari berbagai sumber, entah itu sumber yang terduga ataupun yang tidak terduga. Tetapi yang selama ini kita program dalam diri kita, yaitu rezeki harus datang dari pekerjaan saya, rezeki harus datang dari jualan saya. Nah, itu yang mempersulit diri kita. Jualannya sepi, tiap hari di Solo. Itu sama halnya menutup justru, ya. Tapi dengan tenang hati. Saya percaya penuh Tuhan akan memberikan rezeki kepada saya dari berbagai sumber. Tenang, full, tenang, jadi totalitas. Pasti ya, Tuhan itu pasti tidak mancra-mancra kayak kita. Ketika kita berprasangka mudah, maka akan diberikan mudah. Tapi selama ini kita diprogram untuk selalu sulit. Cari makan sulit, cari uang sulit. Nah, itu kan kalimat kita yang diprogram. Karena bukan kita yang sejati, itu adalah kita diprogram orang. Jadi servernya itu salah. Program ulang yuk, kita unlock dulu. Caranya unlock. Keluar dari zona ini, keluar dari keyakinan ini, dan kita masuk lagi ke aplikasi baru, yaitu aplikasi bersyukur. Bersyukur penuh dengan keberlimpahan, makmur jibar-jibur, dan semuanya serba mudah. Nah, kita mengiyakan itu, merasakan sensasi itu, maka keajaiban pun betul-betul terjadi. Ya, akan menyusul. Ini tergantung keyakinan, pikiran, bawah sadar kita, ya. Makanya jangan mudah terhipnotis orang, dipengaruhi orang apapun, jangan terlalu mengiyakan, berpikir lebih tenang lagi, ya. Bukan ceramah ya, tapi ini untuk kebaikan kita semua. Nah, di sini terasa pandangan kita lebih luas lagi nih. Laut ini lebih luas, ke sana tidak ada ujungnya. Tidak ada pandangannya tidak ada ujungnya. Sebagaimana kita pun harus seperti itu, berpikirlah lebih luas dan kita lebih legowo, lapang dada, ya. Kalau kita lebih luas pemikirannya, tidak akan pernah terlalu cepat menyalahkan ke orang. Nah, makanya luas dong, pikirannya luas. Kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang, ya. Dari tenang, nyaman, adem, ayem, tentrem. Inilah sebuah bahasa Tuhan, bahasa alam. Tuhan yang memberikan bahasanya melalui alam semesta ini dari ciptaannya, dan kita menjadi penyaksi atas karya-karya Tuhan yang sudah dijabarkan di sini. Nah, mari kita mulai saat ini untuk berbenah diri. Apakah saya sudah pas saat ini prasangka saya? Apakah saya tergolong orang-orang yang tiap hari diri suluk, tiap hari mengeluh? Yuk diukur. Kalau sekiranya kita masih dalam kondisi tiap hari mengeluh, kita mau nggak mau harus mengambil keputusan. Keputusannya apa? Unlock, keluar dari aplikasi ini, keluar dari keyakinan ini, keyakinan yang mempersulit diri. Nah, lalu nanti kita akan masuk lagi ke yang selalu mudah, selalu segalanya enak, gitu aja. Jadi kita bisa mengalami surga, mengalami kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia atau akhirat. Itu ya. Sahabat semuanya,
barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Kita sambil menepi teman-teman ya, sambil menepi sambil membaca dari sebuah pitutur sudah disampaikan, dan di ujung sebelah sana itu ada tumbuh-tumbuhan hijau yang subur ya. Tumbuh-tumbuhan hijau subur ini juga menggambarkan kita sebenarnya adalah tanah subur. Ini pikiran kita ya, pikiran kita yang sejatinya adalah tanah subur. Ditanam apa saja kan tumbuh subur. Tapi selama ini kita memprogram apa, menanamnya yang buruk-buruk. Yuk kita sekarang menanamnya yang indah-indah ya. Yuk, penuh dengan rasa syukur sehingga akan tumbuh syukur. Contohnya kita membayangkan tentang mudah sekali membeli mobil misalnya, membeli rumah dengan sangat mudah, maka betul-betul akan tumbuh seperti itu ya. Yuk, ini contohnya teman-teman ya. Ini apa namanya, cemara ya, cemara sewu. Ini ditanami cemara akan tumbuh cemara dengan subur. Kita tanam ini rumput yang penuh dengan bunga-bunga pun akan tumbuh bunga-bunga yang indah. Mari kita sejenak untuk berbenah diri. Selama ini kita menanam apa? Selama ini kita menanam apa dalam pikiran kita? Ini adalah tanah subur dalam pikiran kita. Tapi sekarang keras dengan anggapan kita. Apa, tanahnya menjadi tidak subur karena anggapan kita yang mempersulit diri. Yuk, sebenarnya sudah subur, kita tanam sesuatu yang baik-baik dan kita sirami, kita rawat, niscaya nanti pasti akan tumbuh yang indah-indah ya. Tumbuh yang indah, pasangan yang cantik atau ganteng ya, suaminya ganteng misalnya, terus rezekinya mudah, uangnya mudah, terus lagi bisa terbeli pekarangan, bisa terbeli rumah, bisa terbeli sawah dan lain sebagainya. Karena anggapan kita lah yang tadi mempermudah. Ayo kita menanam sesuatu yang baik. Kita menanam taman bunga dalam diri kita, bunga kesadaran, sehingga tumbuhlah sesuatu yang indah-indah. Kalau seperti itu apa? Kalau penuh dengan bunga-bunga yang indah, yang wangi, kupu-kupu akan datang sendiri. Ini sebuah penggambaran atau pemaknaan rezeki akan datang sendiri tanpa repot-repot. Ya, justru kitalah yang harus dikejar-kejar rezeki, bukan kita yang mengejar rezeki. Tuh ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan sebuah peribahasa yang saya sampaikan, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian juga menjadi orang yang sukses, makmur, jibar-jibur, berkelimpahan, dan disayangi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.